Cina banyak maunya, ingin disambut meriah saat tiba di Indonesia. Pelatih Cina minta disambut dengan barongsai di Bandara Soekarno-Hatta. Padahal timnas Indonesia di Cina dinaikkan Kopaja. Sungguh tak tahu malu. Jelang laga penentuan antara timnas Indonesia versus timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, publik sepak bola tanah air kembali dibuat geram. Bukan karena permainan atau strategi, melainkan ulah pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, yang secara terang-terangan mengajukan permintaan nyeleneh dan tak masuk akal menjelang kedatangan mereka ke Indonesia. Permintaan yang dimaksud? Tak tanggung-tanggung. Ivankovic meminta agar timnas Cina disambut dengan barongsai setiba mereka di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Bukan hanya itu, kabarnya mereka juga minta pengamanan ekstra, karpet merah, serta fasilitas kelas 1 yang disebutkan harus menggambarkan rasa hormat Indonesia kepada Cina. Permintaan ini sontak menuai kontroversi dan sindiran keras dari netizen Indonesia. Bukan tanpa sebab. Pasalnya, pada pertemuan sebelumnya tanggal 15 Oktober 2024, ketika timnas Indonesia bertandang ke Cina, mereka malah mendapat perlakuan yang sangat jauh dari kata ramah, bahkan cenderung merendahkan. Timnas Indonesia diperlakukan tak layak di Cina. Masih hangat dalam ingatan bagaimana skuad Garuda disambut secara dingin di Cina. Tak ada upacara, tak ada sambutan resmi, bahkan fasilitas yang disediakan pun bikin geleng-geleng kepala. Salah satu yang paling mencolok adalah bus pengangkut pemain yang mirip dengan angkutan karyawan pabrik. Banyak netizen menyindir keras situasi ini. Alah, bis angkutan buruh itu bukan buat pemain nasional. Masih kerenan bus Damri Kalapa Jatinangor, Njir. Timnas negara sahabat disuruh naik Kopaja, giliran datang ke sini mau barongsai, lucu. Kondisi yang buruk ini juga berdampak langsung pada tim. Bek andalan Indonesia, Jordi Amat, bahkan mengalami cedera saat sesi latihan di Cina karena kondisi lapangan yang tak standar. Hal ini sempat membuat pelatih saat itu, Shin Tae-yong, naik pitam sebelum akhirnya digantikan oleh Patrick Kluivert. Di sana mereka menghina kita, sementara di sini dia mau diperlakukan seperti raja. Ya jangan mimpi ya. Everybody! Yang ngajarin masih sampai goyang-goyang kayak gitu, siapa nih yang ngajarinnya ini? Biarpun hidup di Eropa, kalau udah ada di Indonesia, wah rusak. Latihan hari pertama di Jakarta baru saja berlangsung. Latihan dilaksanakan di Stadion Madia Senayan, dihadiri oleh 29 pemain minus Martin Paes yang masih di perjalanan. Diperkirakan Martin Paes akan tiba di Jakarta beberapa jam ke depan. Ini adalah sesi awal ketika wartawan masih diizinkan. Sekitar kurang lebih ada 200 wartawan yang menyaksikan latihan timnas Indonesia pada sore ini. Pada sesi awal ini juga terlihat kiper-kiper timnas Indonesia, Emil Audero, Nadeo, dan Hernando berlatih menggunakan kacamata khusus untuk meningkatkan fokus mereka. Menurut info terupdate, tidak ada pemain yang dicoret dari Bali. Jadi nanti hingga hari H diperkirakan masih akan tetap 30 orang dan 7 orang akan duduk di tribun ketika daftar susunan pemain telah keluar di hari H. Menurut kalian siapa guys? Prediksi 7 orang pemain yang tidak akan masuk daftar susunan pemain di luar Martin Paes dan Marcelino yang mendapatkan akumulasi. Coba tulis di kolom komentar. Sikat. Ya kalau misalnya memang bisa semuanya mah, semuanya juga dibawa ya, dimasukin. Tapi kan yang dibutuhkan cuma 23 pemain ya, yang harus dilaporkan ke AFC. Sementara ini masih banyak ya, pemain-pemainnya masih berapa? 32 ya, 30. Ini namanya ketiban rezeki nih guys. Peringkat kita naik satu peringkat dari 123 ke 122. Penyebabnya adalah peringkat 123-nya Niger kalah dari Oman 4-1. Jadi dia turun satu peringkat, otomatis kita naik satu peringkat ke 122. Nah, sedangkan kalau misalnya kita nanti bisa menang lawan Cina, kita dapat tambahan 15 poin. Kalau draw cuma 2,5. Dan kalau kalah harus dikurangi 9,5 poin. Misalnya kita menang lawan Cina, kita bisa langsung melonjak 5 peringkat ke peringkat 117, menggeser Libya. Kalau kalian gimana guys? Optimis gak Indonesia bisa menang di kandang lawan Cina? Coba tulis, skornya berapa kira-kira? Komentarnya
Sika. ataupun belum kalah, tapi ya, pemberian itu gratis. Mudah-mudahan nanti lawan Cina kita, berarti nanti poin di FIFA-nya berapa nanti kita lihat di sini. Jadi gini guys, tim Naga diperkirakan tidak akan bisa menang saat menghadapi timnas Indonesia di Gelora Bung Karno. Why? Kenapa? Oke, gue jelasin. Menurut salah satu pengamat sepak bola asal Cina yaitu Rock, dirinya pesimis bahwa timnya yaitu Cina akan sulit meraih kemenangan saat melawan timnas Indonesia. Mengapa demikian? Karena kita ketahui sendiri bahwa timnas Cina akan bertandang di Gelora Bung Karno, di mana stadion ini memiliki atmosfer yang mengerikan. Dan kita tahu sudah banyak tim-tim yang menjadi korban saat timnas Indonesia bermain di kandang, seperti Arab Saudi, Bahrain, dan kita juga mampu menang seri Australia. Dan kita kalah cuma lawan Jepang aja, yaitu sih nggak masuk hitungan lah ya, beda kelas. Oke, gue lanjut nih. Nah, menurut pengamat timnas asal Cina ini, tim Naga ini persentase kemenangannya yaitu kecil. Lo tahu berapa? 1/1000. Jauh banget. Jadi tentunya ini menjadi sulit bagi timnas Cina untuk bisa meraih kemenangan. Sementara itu, di sisi lain, menurut salah satu media asal Cina nih, kalau tadi pengamat, sekarang medianya, bahwa Cina ingin mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 3-0 untuk bisa membalikkan skema posisi di grup C. Cuman hal itu dibantah oleh salah satu media asal Vietnam. Menurutnya, keinginan dari timnas Cina untuk bisa menang 3-0 adalah mimpi di siang bolong, alias tidak mungkin dan tidak akan menjadi kenyataan. Jadi, menurut kalian, apakah timnas Cina bisa menang? Menurut gua, tidak akan bisa lah, karena pertandingan ini menjadi pertandingan yang penting, di mana tim Garuda yaitu harus menang, wajib menang. Salam sepak bola.